Baik, shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Marcel Homo. Di sini saya akan menjelaskan tentang bioteknologi perairan. Kita masuk di slide yang kedua, yaitu cakupan umum bioteknologi budidaya perikanan. Bioteknologi perikanan adalah bioteknologi yang mengkhususkan pada bidang perikanan. Penerapan bioteknologi dalam bidang perikanan sangat luas, mulai dari budidaya media budidaya ikan hingga pasca panen hasil perikanan. Pemanfaatan mikroba terbukti mampu mempertahankan kualitas media budidaya hingga aman untuk digunakan sebagai media budidaya ikan. Bioteknologi telah menciptakan genetika ikan berkarakter khas yang dihasilkan melalui rekayasa gen, dan dapat diciptakan ikan tumbuh dengan cepat, peringatannya menarik, dagingnya tebal, tahan penyakit, dan sebagainya. Pada tahap pasca panen hasil perikanan, bioteknologi mampu mengubah proses transformasi ikan hingga menghasilkan produk yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Sudah sejak abad 11, manusia sebetulnya menggunakan prinsip dasar ini. Pembuatan pangan seperti papeda, kecap ikan, terasi ikan merupakan hasil dari bioteknologi. Baik, kita ke slide yang berikutnya, yaitu tujuan umum bioteknologi. Di sini ada tujuan utama bioteknologi. Tujuan utama penerapan bioteknologi pada genetik adalah untuk meningkatkan pertumbuhan tingkat ikan. Namun dapat juga digunakan untuk meningkatkan daya tahan terhadap penyakit dan lingkungan. Ada beberapa teknik bioteknologi yang sudah diterapkan pada ikan budidaya. Beberapa teknik antara lain yaitu pembenihan selektif, yang kedua manipulasi, yang ketiga budidaya sejenis atau budaya monoseks, yang keempat hibridasi, yang kelima peningkatan teknologi, yang keenam perkembangan teknologi transgenik. Baik, kita masuk di slide yang ketiga, yaitu era perkembangan bioteknologi. Bioteknologi berkembang pesat terutama dalam bidang kedokteran, pengelolaan lingkungan produksi, pangan, dan pertanian. Dalam bidang kedokteran, bioteknologi telah mengembangkan obat-obatan berbasis bioteknologi insulin yang dihasilkan oleh bioteknologi sudah terbukti dapat mengobati diabetes. Pertumbuhan hormon yang diproduksi dengan menggunakan bioteknologi ternyata mampu menyempurnakan gangguan pertumbuhan serta mempercepat penyembuhan luka. Juga telah berhasil dikembangkan vaksin pencegahan penyakit hepatitis B. Saat ini dapat mengatasi penyakit dengan melakukan pengubahan terhadap susunan gen-gen yang termutasi. Produksi hormon insulin untuk mengidap diabetes mellitus, juga adanya praimplantasi diagnosis genetik yang memungkinkan sel induk memproduksi sel-sel yang dibutuhkan. Baik, selanjutnya yaitu manfaat transgene dalam perikanan budidaya. Manfaat transgenik ini termasuk ke dalam rekayasa genetik yang di dalam lingkungan aquaculture sengaja dilakukan untuk meningkatkan kualitas ikan yang berkelanjutan untuk menunjang keberhasilan dalam produktivitas aquaculture. Adapun manfaat yang didapatkan dalam penerapan aplikasi transgenik. Yang pertama, manfaat yang dihasilkan dalam menerapkan transfer gen akan mendapatkan karakter-karakter genetik seperti peningkatan laju pertumbuhan, ketahanan terhadap suhu dingin dan penyakit, dan daya tahan terhadap kadar oksigen terlarut rendah, dapat diintroduksikan ke ikan bernilai ekonomis penting, dan juga ikan tersebut dinyatakan unggul. Selanjutnya yaitu efek negatif transgene yang ditimbulkan pada manusia.
Yang pertama, penerapan rekayasa genetik sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Manfaatnya diantaranya menyediakan kebutuhan pangan masa depan dengan kualitas yang lebih tinggi, dijadikan alternatif sumber energi yang dapat diperbarui, misalnya biomas, biofuel yang dapat menggantikan sumber energi konvensional. Kemudian sebagai perawatan kesehatan yang lebih baik dengan obat-obatan yang lebih efektif. Sedangkan juga dapat menyembuhkan pasien leukemia. Selanjutnya yaitu efek negatif transgene yang ditimbulkan pada lingkungan. Efek negatifnya yaitu timbulnya limbah. Dampak negatif limbah perikanan budidaya ke lingkungan perairan diakui semakin meningkat. Meskipun mereka hanya jumlah kecil dari limbah daratan. Perencanaan pencemaran air yang baik terhadap penggunaan limbah perikanan budidaya akan merendahkan masalah pencemaran air dan tidak hanya melindungi sumber daya air yang sangat berharga, namun juga mengambil keuntungan dari nutrisi yang terkandung dalam limbah tersebut. Hal ini sangat tergantung kepada pengembangan budidaya perikanan yang berkelanjutan dengan tetap menjaga tingkat kepadatan dan penambahan limbah di bawah kapasitas beban lingkungan. Selanjutnya yaitu pentingnya bank sperma ikan untuk ketersediaan gamet. Sangat penting sekali dalam ketersediaan gamet, di mana bank sperma merupakan. Selanjutnya yaitu hubungan bank sperma dengan kelangsungan sumber daya ikan, di mana sangat berhubungan karena ikan secara langsung memproduksi. Seperti tiap-tiap spesies ikan pada waktu pertama kali matang gonad atau gonad masak menjadi tidak sama ukurannya. Demikian dengan ikan yang sama spesiesnya. Lebih-lebih bila ikan yang sama spesiesnya itu tersebar pada lintang yang perbedaannya lebih dari 5 derajat, maka akan terdapat perbedaan ukuran dan umur ketika mencapai kematangan gonad untuk pemakaiannya. Sebagai contoh, ikan largemouth bass yang terdapat di Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu bioekologi rumput laut. Bioekologi ini adalah biologi dan ekologi rumput laut, di mana terdiri dari pertumbuhan dan penyebaran rumput laut sangat tergantung dari faktor-faktor oseanografi atau faktor kimia, fisika, dan pergerakan atau dinamika air laut, serta jenis substrat dasarnya. Kedua, untuk pertumbuhannya rumput laut mengambil nutrisi dari sekitar secara difusi melalui dinding talusnya. Perkembangbiakannya dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara kawin antara gamet jantan dan gamet betina atau yang disebut dengan generatif, serta secara tidak kawin tapi dengan melalui vegetatif dan konjugatif. Selanjutnya yaitu kandungan apa saja yang terdapat dalam rumput laut. Kandungan yang terdapat dalam rumput laut yang pertama yaitu nutrisi bagi tubuh. Yang pertama, vitamin K. Rumput laut merupakan vitamin nutrisi yang larut dalam lemak. Yang kedua, kalsium. Menambahkan rumput laut dalam makanan akan membantu peningkatan asupan gizi mineral penting kalsium. Yang ketiga itu zat besi, di mana beberapa jenis rumput laut mengandung zat besi. Serat. Yang keempat, serat alami. Yang kelima, asam lemak omega 3. Yang keenam, yodium.
di mana rumput laut juga mengandung vitamin A, C, E, K, fosfor, dan kolin, meski dalam jumlah sedikit. Selanjutnya yaitu manfaat rumput laut pada makanan. Manfaat rumput laut pada makanan ada banyak. Yang pertama, membantu mempertahankan atau menurunkan berat badan, membantu mempercepat penyembuhan luka. Yang ketiga, menguatkan tulang dan gigi. Yang keempat, meningkatkan energi pada tubuh. Yang kelima, baik untuk penderita diabetes dan kolesterol, di mana kalau penyakit penderita itu memakan rumput laut. Yang keenam, terhindar dari pembengkakan kelenjar tiroid. Yang ketujuh yaitu melawan penyakit atau tidak bisa dimasukkan penyakit ke dalam tubuh kita. Yang kedelapan, memperlambat penyebaran kanker payudara. Baik, yang berikutnya yaitu manfaat rumput laut pada kesehatan. Adapun manfaat rumput laut pada kesehatan, di antaranya meningkatkan fungsi tiroid, meningkatkan kesehatan jantung, menstabilkan gula darah, membantu menurunkan berat badan, memperkuat sistem kekebalan tubuh, meningkatkan kesehatan usus, menurunkan risiko kanker tertentu. Rumput laut juga diketahui memberikan perlindungan untuk melawan beberapa penyakit seperti sindrom metabolik, kerusakan kulit, hingga penyakit radang sendi. Meski baik untuk kesehatan, sebaiknya jangan terlalu banyak juga mengkonsumsi rumput laut yang kaya yodium ini. Kelebihan yodium dapat mendatangkan masalah kesehatan berupa risiko peredaran, gangguan tiroid, dan masalah ginjal. Selanjutnya yaitu teknologi spirulina. Spirulina merupakan salah satu mikroalga yang sangat menjanjikan dikembangkan di Indonesia. Terkait dengan potensi mikroalga ini cukup besar untuk dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan sumber pewarna alami. Spirulina dapat memproduksi sinokobalamine dan pigmen yang bersifat antioksidan. Spirulina memiliki kandungan biopigmen vicocyanin lebih tinggi daripada tanaman lain. Selain itu, pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa vicocyanin dalam kesehatan mampu menghambat pertumbuhan tumor. Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan kandungan kimiawi mikroalga antara lain umur, suhu, intensitas cahaya, dan nutrien. Kendala yang umum dihadapi dalam pengembangan biomasa mikro yaitu dalam tahap pemanenannya. Selanjutnya yaitu pakan Artemia. Ada berbagai jenis pakan bagi ikan budidaya digunakan untuk menunjang kualitas dan kuantitas ikan, terkecuali dengan penggunaan Artemia sebagai pakan. Udang berukuran mini ini memiliki kandungan yang baik bagi perkembangan ikan konsumsi sehingga banyak dimanfaatkan sebagai pakan yang bergizi. Artemia adalah jenis ikan yang primitif. Udang yang berukuran sangat kecil ini hidup di pesisir yang memiliki kadar garam cukup tinggi. Hewan air ini bisa tumbuh dan berkembang dengan baik pada suhu 25-30 derajat Celcius. Dinamai udang yang sangat kecil karena ukuran tubuh Artemia dewasa hanya berkisar 1-2 cm. Beratnya pun sangat ringan, yakni hanya 10 mg per ekornya. Di alam, Artemia menyatap sebagai sisa renik dari jasad hidup yang hancur, ganggang berukuran renik, bakteri, dan cendawan untuk memenuhi nutrisi tubuhnya. Selanjutnya yaitu manfaat pakan Artemia. Adapun manfaat pakan Artemia sebagai probiotik untuk ikan hias. Probiotik merupakan mikroorganisme hidup seperti bakteri baik yang ditambahkan ke dalam pakan untuk menjaga keseimbangan bakteri di dalam sistem pencernaan serta membantu proses pencernaan makanan di dalam tubuh ikan, dan juga sebagai
kandungannya sebagai pakan alami ikan hias. Tak terkecuali juga dengan penggunaan Artemia sebagai pakan udang yang berukuran mini, ini memiliki kandungan yang baik. Artemia juga dijadikan sebagai pakan ikan yang berukuran mencapai 1-2 cm dan kaya manfaatnya. Selanjutnya yaitu aplikasi dalam aquaculture. Adapun aplikasi yang paling terkenal saat ini yaitu teknik bioflok atau BFT pada aquaculture. Didefinisikan sebagai teknik pengelolaan manajemen kualitas air yang berbasis kepada pemanfaatan dan pengendalian bakteri heterotrof yang terdapat dalam sistem budidaya tanpa penggantian air. Pada sistem BFT, kontrol terhadap nitrogen anorganik yang terdapat di dalam kolam didasarkan pada metabolisme karbon dan nitrogen. Bakteri dan mikroorganisme lainnya menggunakan karbohidrat atau gula, pati, dan selulosa sebagai makanan untuk menghasilkan energi dan untuk tumbuh antara lain memproduksi protein dan sel-sel baru. Bioflok tersusun dari suspensi yang terdapat di dalam air yang terdiri dari bakteri, alga, partikel, dan zooplankton. Selanjutnya yaitu macam-macam aplikasi apa saja dalam aquaculture. Yang pertama, aplikasi teknologi bioflok aquaculture. Pada aquaculture ini, teknik teknologi bioflok ini didefinisikan sebagai teknik pengelolaan manajemen kualitas air yang berbasis kepada pemanfaatan dan pengendalian bakteri heterotrof. Setelah itu, aplikasi transgender, di mana teknik ini telah diaplikasikan pada spesies-spesies yang memiliki nilai ekonomis, di mana salah satu teknik modern yang digunakan menjadi sarana yang berguna dalam pengembangan aquaculture. Teknologi transgender. Yang berikutnya yaitu aplikasi seleksi branding dalam aquaculture. Seleksi branding merupakan proses penyeleksian indukan ikan terbaik yang sudah dikembangkan sebelumnya agar dapat menurunkan strain-strain tertentu pada anaknya. Yang ketiga, yang berikutnya aplikasi bahan aktif dalam aquaculture. Selanjutnya jenis-jenis rumput laut. Yang pertama yaitu Echeuma cottoni, di mana jenis rumput laut ini sering dibudidayakan di wilayah Indonesia dan bisa dimanfaatkan untuk makanan manusia, makanan ikan di bawah laut, dan sebagai bahan baku pembuatan kosmetik dan farmasi. Yang kedua rumput laut sargassum, di mana bermanfaat sebagai sumber gizi karena ia mengandung karbohidrat, protein, sedikit lemak, senyawa garam, kalium, dan natrium. Yang berikutnya, rumput laut Larias sp, di mana dimanfaatkan untuk sumber serat pangan, penjernih aneka minuman, dan bahan pengental, juga penstabil produk olahan susu. Dan selanjutnya itu Caulerpa sp. Rumput laut sp ini mengandung protein, karbohidrat, sumber serat, sumber mikromineral, ferrum, kalsium, kalium, serta asam lemak. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Shalom dan selamat siang.